Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa DKV UPN Veteran Jawa Timur, di perkuliahan kreativitas pada sore hari ini, saya ingin briefkan satu tugas UTS kreativitas yang melanjutkan materi yang kemarin sudah saya jelaskan di dalam video ya, How to Get Ideas. Teman-teman sekalian, harap ini diperhatikan dan awalnya saya awalnya tidak berpikir untuk membuat video brief ini, tetapi tiba-tiba tadi saya diinfo bahwa di jam yang saya tadi sampaikan untuk kita bisa menyampaikan brief, ternyata saya diundang rapat oleh dekan. Maka dari itu, saya langsung cepat-cepat buatkan video ini, ya harap teman-teman bisa menyimak dengan baik, agar nanti UTS-nya tidak salah atau tidak keluar dari brief. Baik teman-teman sekalian, kemarin saya sudah sampaikan di dalam slide ya, di dalam perkuliahan ada beberapa cara untuk mencari ide, ya, menemukan ide. Nah, dari itu sekilas saya sampaikan ada 6 ya. Yang pertama adalah mendengarkan apa yang orang lain sampaikan, mereka mungkin memiliki ilmu lebih atau pengalaman yang lebih, atau memiliki hal-hal yang bisa kita generate menjadi ide. Juga dengan cara kita memancing pertanyaan agar kemudian mereka menjelaskan. Jadi yang kedua adalah bertanya. Ya, bertanya kepada yang lebih ahli, bertanya kepada yang lebih berpengalaman, bertanya kepada orang-orang yang lebih tahu. Kemudian yang ketiga, kita bisa mencari ide atau mendapatkan ide dari kita menstudi atau mempelajari ide-ide sebelumnya. Ya, dalam konteks desain pun demikian. Mau membuat misalnya membuat poster ya tentang misalnya iklan, eee, misalnya iklan, eee, snack misalnya, wafer misalnya kayak gitu. Maka kita harus menstudi ide-ide sebelumnya yang pernah muncul di televisi, di, YouTube ya, ide-ide itu bagaimana, kemudian dimodifikasi, diperbaiki ya, ditambahkan ya, eee, dimodifikasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah saling mengaitkan dengan banyak hal. Ya, terkadang ide-ide yang kita temukan itu gara-gara kita sering mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga dikombinasikan dan di-generate menjadi sebuah ide yang menarik. Ya, misalnya kalau kita lihat ya, ada handphone di-generate misalnya dari bentukan, eee, apa misalnya ya, headset misalnya gitu, sehingga handphone kemudian, ditempelkan di telinga. Ada handphone di-generate dari bentukan jam tangan, akhirnya jam tangan bisa fungsi ganda. Ya dia menelpon seperti, Power Ranger ya, seperti itu, atau yang lain sebagainya. Kemudian belajar dari kesalahan yang sebelumnya, ya terkadang dalam apa, membuat atau mendapatkan suatu ide, itu terkadang kita mengalami kegagalan-kegagalan. Ya seperti teman-teman kalau di kuliah nirmana terkadang asistensinya ditolak, nah itu ada kesalahan-kesalahan. Nah itu perlu dipelajari agar kemudian menghasilkan ide yang lebih baru, yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah mengikat ide dengan tulisan. Jadi bagaimana ide itu setelah kita pikirkan, kemudian itu kita ikat dalam sebuah tulisan, yang tulisan itu nanti akan kita jadikan sebagai, alat untuk me-reminder lagi, ya, reminder ide kita. Ya, terkadang dibuat seperti mind mapping ya, atau sejenisnya, notes dan lain sebagainya. Nah, itu kerja seorang, kreatif department atau kreatif director atau divisi kreatif, dia akan selalu melakukan, pencarian ide yang semacam ini. Ya, satu atau lebih atau bahkan mungkin semuanya pernah mereka lakukan. Nah, untuk UTS ini ya, untuk UTS ini saya sampaikan bahwa ya di dalam UTS ini saya memberikan tugas buat teman-teman ya. Tugasnya adalah
bagi teman-teman yang sudah nonton satu film, live action ya, judulnya Bakuman. Dari film live action Bakuman ini, teman-teman bisa kalau sudah nonton maka silakan menonton ulang supaya tahu konteksnya tugas ini bagaimana. Dan yang kedua bagi yang belum nonton, maka silakan nonton ya live action dari film Bakuman. Ini adalah film yang yang dibuat dari serial manganya sebelumnya, dan animenya. Kemudian, dalam satu movie saja, itu diringkas ya, hampir keseluruhan, dari ceritanya. Tetapi yang menarik di sini adalah, teman-teman ketika nonton nanti, silahkan dianalisis ya, dari film ini apa yang dilakukan oleh 2 orang tokoh ini, bagaimana mereka kemudian mencari ide dan mengembangkan idenya atau brainstorming mereka dengan menggunakan 6 poin yang tadi saya jelaskan. Di bagian-bagian mana mereka melakukan 6 poin itu. Temukan di scene berapa, menit ke berapa, ya kan, dan apa yang terjadi ketika di menit-menit itu. Ya, misalnya, ya brainstorming idenya dari, eee, bertanya misalnya gitu. Maka bagaimana itu dilakukan oleh mereka? Ya, misalnya bertanya itu bukan terkait dengan tidak selalu terkait dengan 2 orang, tetapi terkadang bertanya itu bisa dilakukan untuk diri kita sendiri. Ya, kalau nanti teman-teman, di dalam mata kuliah komunikasi dan media itu ada yang namanya komunikasi intrapersonal, yaitu bertanya tentang sesuatu, tetapi kepada dirinya sendiri kemudian dipikir sendiri dan dijawab sendiri. Itu salah satu bentuk komunikasi intrapersonal atau komunikasi yang terjadi dalam benak kita sendiri. Nah, salah satu cara pencarian ide adalah itu, bertanya, tetapi bertanyanya tidak selalu kepada orang lain, tapi bisa kepada diri kita sendiri. Ya, kemudian misalnya belajar dari kesalahan sebelumnya, ya, atau kekurangan-kekurangan yang sebelumnya. Silakan dicari di film ini di bagian mana. Nah, kemudian dari 6 poin yang tadi saya jelaskan, itu silahkan dijelaskan ya, scene yang keberapa saja yang ada itu. Misalnya poin pertama, dalam proses how to get ideas. Yang pertama adalah mendengarkan. Nah, proses mendengarkan dalam pencarian ide yang mereka lakukan di Bakuman ini, 2 anak ini, itu kapan, pada saat apa, ceritakan. Ya, disitulah tempatnya, atau scene-nya ketika mereka melakukan pencarian ide dengan cara mendengar. Kemudian bertanya, ya, kemudian apalagi, memodifikasi yang sudah ada, ya, atau belajar dari kesalahan sebelumnya. Ya, kemudian bagaimana mereka mengikat ide dengan menulis dan lain sebagainya. Nah, itu di scene-scene yang mana saja, ya silahkan itu dianalisa, kalau perlu capture-kan sebagian, eee, sebagian scene itu. Ya, misalnya pada saat dia adegan yang mana, silakan di-screenshot. Kemudian itu dimasukkan ke dalam, tugas Anda. Jadi tugasnya formatnya di dalam, format Word. Jadi teman-teman silahkan 6 poin tadi dimasukkan dalam Word, ya di atas ditulis tugas UTS kreativitas, ya, how to get ideas, ya. Kemudian nama, siapa, NPM berapa, ya kemudian, silahkan dituliskan, kelas apa. Nah, baru kemudian di dalamnya, di bawahnya silahkan tuliskan poin yang pertama, ya, how to get ideas, titik 2, mendengarkan, ya. How to get idea 1, ya maaf, how to get idea 1, titik 2, mendengarkan. Kemudian nanti jelaskan dulu dalam film ini di bagian mana mereka melakukan itu. Kemudian how to get ideas 2, titik 2, bertanya. Nah, kemudian di scene ini di mana saja. Dan yang ketiga, dan seterusnya, seperti itu, sampai terakhir. Semakin lengkap, semakin banyak analisis kalian,
tentang bagaimana, eee, metode pencarian ide itu kalian temukan di sini, ya, semakin bagus pula analisis kalian. Yang lebih bagus lagi adalah, ini perhatikan perhatikan, yang lebih bagus lagi adalah kalian bisa menemukan satu metode di luar yang 6 saya jelaskan tadi. Karena metode pencarian ide itu bisa sangat banyak dan berkembang. Nah, kalau kalian itu bisa menemukan metode-metode yang baru, ya, yang tidak termasuk di dalam 6 tadi, maka silahkan tambahkan di yang paling belakang. Ya, tuliskan metode yang ke-7, ya. Itu apa metodenya? Nanti itu akan kami berikan penilaian. Oke, sampai di sini ya brief yang ingin saya sampaikan. Teman-teman silahkan cari sendiri filmnya. Ya, ini sangat banyak sekali, silahkan search di Google ya, nonton misalnya nonton Bakuman live action ya, seperti itu. Nanti situs-situs banyak sekali yang menampilkan itu. Ya, saya harap bagi teman-teman yang ada pertanyaan silahkan ditanyakan di dalam grup WhatsApp saja. Ya, di dalam grup saja. Nanti biar yang lain kalau ada pertanyaan juga jawabannya sudah tahu kalau memang pertanyaannya sama. Itu aja dari saya. Nanti pengumpulan ini tepat di saat jadwal UTS, ya, tepat di jadwal UTS. Silakan nanti dicek jadwal UTS-nya untuk kreativitas itu kapan, maka nanti akan saya buatkan link Google Drive, silakan masukkan ke situ, ya. Kalau teman-teman ada yang UTS-nya kopas dari temannya sendiri, maka akan kelihatan nanti dan bersiap untuk mengulang tahun depan. Ya, bersiap untuk mengulang tahun depan. Enak ya, supaya lebih ngelontok lagi ya mata kuliah kreativitas diulang sampai beberapa kali kalau memang plagiat ya. Begitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.